ini saya jemput Ibu Bapak untuk berdiri. Kita membuka ibadah ini sambil kami mempersiapkan. Kita menyanyi bersama-sama, berhimpun semua menghadap Tuhan. Dan ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Syamash Yuri Taulonwaro. Dengan penuh kasih dipersilakan. Berhimpun semua menghadap yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita memulaikan ibadah kita di saat ini. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 4 ayat 1, naikkan doa kepada Allah. Naikkan doa kepada Allah di tempat sembah Dia surga Allah yang maha. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah Juru Selamat dunia. Jemaat tetap berdiri, kita tahbiskan ibadah ini. Di tempat ini kita berkumpul dalam nama Tuhan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita menyanyi PT nomor 9 ayat 2, Ku akan selalu bersyukur. Puji Tuhan atas rahmat yang Kau berikan bagi kami ini dan selama-lamanya. Betapa membuat hatiku tenteram. Nas pembimbing Mazmur 84 ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan sekaligus dengan bacaan renungan firman Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah yang dipuji, kami sembah dan kami muliakan.
Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh biasa baik dalam hidup kami. Kami begitu merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Begitu baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan di sepanjang hari ini Tuhan, kami telah melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa di dalam surga atas segala anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami menyadari dan mengakui kepadamu Tuhan, dalam kehidupan kami, kami seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan akan hati sesama kami, hati suami kami, hati anak-anak kami, hati orang tua kami. Amat terlebih kami menyakiti akan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Agar supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur di saat ini dalam persekutuan peribadatan Jemaat Kolom Kepemimpinan-Mu. Dalam ibadah ini Tuhan, kami hendak memuji dan memuliakan akan nama-Mu, baik lewat puji-pujian, doa-doa, bahkan juga pembacaan dan perenungan firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebahagian kecil firman-Mu. Kami mohon kepadamu, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga dengan kuasa Roh Tuhan, kami dimampukan untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya firman Tuhan dapat kami perlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami. Kami siap dan rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Esra pasal 7 ayat 1 hingga 28. Jemaat diundang berdiri. Kitab Esra pasal 7 ayat 1 hingga 28a. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Hari bin Asaria bin Merayot bin Serahya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Elesar
bin Harun, imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ia berangkat pulang ke Yerusalem, beberapa rombongan orang Israel, 6 orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem tahun ke-5, dan pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan ia memulai perjalanannya pulang. Pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah engkau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem, dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, begini: segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang,
budak di bait Allah dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti, atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 34 ayat 3. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Ia adil dan benar, umatnya yang lemah dan tertindas. Ia membela yang lemah dan tertindas. Tuhan mengasihi tiap orang yang kudus. Tuhan sungguh mengasihi tiap orang. Berkatilah yang percaya yang hidup di jalannya. Diberkatilah yang percaya yang hidup di jalannya. Yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalam khotbah, diberikan kesempatan puji-pujian dari PKB. PKB hanya berapa orang, jadi tidak apa-apa. Tetap mengikuti protap. Dari seberang kirimlah rahmatmu, ibarat dosa kirimlah rahmatmu, kirimlah biji menyertai Terima kasih puji-pujian dari pria pembantu. Jemaat kolom 7 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing, bahkan juga yang bersama dengan keluarga sendo-sendo. Tuhan, dalam Ezra pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa Ezra adalah seorang ahli kitab. Ezra mahir dalam Taurat Musa dan dalam kesehariannya ia bekerja sebagai seorang guru atau pengajar Taurat
atau sebagai nabi dan imam yang disuruh oleh Raja Artasasta, Raja di Persia, untuk pulang dari Babel kembali ke tanah Yerusalem. Babel adalah tempat pembuangan bangsa Yuda. Ezra hidup pada masa pembuangan itu, di mana masa pembuangan adalah masa yang sangat sukar, masa yang penuh penderitaan bagi bangsa Israel. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, situasi Ezra di kala itu adalah sangat sulit. Nah, secara politik bangsanya sedang dijajah oleh bangsa lain, kemudian secara spiritual umatnya berada dalam kekeringan spiritual. Secara fisik, ia dan sebagian besar dan senegaranya tinggal di tempat pembuangan. Allah membiarkan hal ini karena orang-orang Israel telah berdosa dan tidak setia kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tetapi sekalipun Ezra hidup pada masa yang sukar itu, Ezra tidak hanya bisa kuat dalam menghadapi situasi yang sulit seperti itu, tetapi ia juga dapat mengalami kesuksesan di dalam pelayanannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang ahli kitab dan imam, Ezra ini memiliki karakter yang perlu untuk kita teladani. Yang pertama, Ezra bertekad meneliti firman Tuhan. Ezra 7 ayat 10. Ezra merupakan orang yang dapat atau yang sangat termotivasi untuk mempelajari firman Tuhan. Berbicara tentang tekad, Roma 2 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah kamu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya bahwa Tuhan ingin agar kita tidak pernah berhenti dalam meneliti kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menyala-nyala dalam mencari dan mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka tangan Tuhan akan selalu menjadi tempat perlindungan bagi kita. Kekuatan firman Tuhan akan menguatkan kita, sehingga kita mempunyai suatu karakter yang tidak mudah goyah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Ezra ini mempunyai keinginan yang besar sebagai pencari Tuhan, peneliti firman Tuhan. Kemudian karakter yang kedua yaitu melakukan firman Tuhan dan mengajarkannya. Ezra tidak hanya meneliti firman Tuhan, tetapi ia melakukan firman itu dan mengajarkannya kepada orang Israel. Tuhan ingin kita juga menjadi pelaku firman, bukan sebagai pendengar saja. Bahkan kita harus memberitakan firman itu kepada orang lain juga. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Ada akibat buruk yang akan terjadi jika seseorang mengecilkan akan firman Tuhan. Tetapi ada balasan yang baik dari Tuhan ketika kita taat kepada perintah Tuhan.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bagian ketiga atau karakter yang ketiga di mana Ezra selalu mengandalkan Tuhan. Ezra adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekalipun ia mendapat fasilitas istimewa dari raja, itu dapat kita baca pada Ezra 7 ayat 6c. Ia tidak mau menggunakannya. Ezra berhak meminta pengawalan dari pasukan tentara kerajaan kepada raja, tetapi ia tidak melakukannya. Ia merasa malu mengandalkan manusia. Ia lebih memilih mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ia sangat yakin bahwa tangan Tuhan akan selalu melindunginya. Demikian juga hendaknya dengan kita. Sekalipun mungkin kita memiliki fasilitas dunia atau kemampuan tertentu yang dimiliki oleh manusia, seperti kepandaian, kekayaan, jabatan, ataupun pangkat, kita tidak boleh mengandalkan semuanya itu, tetapi kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karakter yang ketiga yang dimiliki oleh Ezra yaitu berserah total. Ezra adalah orang yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Ia memaklumkan puasa sebagai tanda penyerahan diri secara total kepada Tuhan Allah. Ezra sungguh-sungguh mengakui bahwa ia perlu pertolongan Tuhan. Ketika kita bertekad mencari Tuhan, maka kita harus berserah total kepada Tuhan. Kita harus menempatkan diri kita serendah-rendahnya dan menyangkal segala kedagingan kita di hadapan Tuhan. Berserah total berarti menggantungkan segala harapan kita kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karakter yang kelima, yaitu di mana Ezra selalu bersandar kepada Tuhan. Ezra menyadari bahwa kesuksesannya adalah karena tangan Tuhan yang melindunginya. Karena tangan Tuhan, Raja memberinya semua yang dia ingini. Dia selamat dari perjalanan dan tiba tepat waktu di Yerusalem karena tangan murah Tuhan yang melindunginya. Ezra 7 ayat 9. Dia memiliki kekuatan untuk melakukan pelayanannya karena tangan Allah yang melindunginya. Ezra 7 ayat 28. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karakter yang keenam, yaitu Ezra memiliki hati yang besar untuk melayani umat Allah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan serta kehidupan Ezra. Dia tidak hanya berdoa setia untuk rakyat Israel yang hidup dalam keadaan prihatin, tetapi dia selalu siap ketika diberi kesempatan untuk melayani umat Allah. Dia bersedia dikirim ke Yerusalem untuk mengajarkan firman Allah dan meningkatkan kehidupan orang-orang di sana. Meskipun untuk itu dia harus melakukan perjalanan jauh dan sangat memiliki resiko yang sangat besar. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada jaminan, tentunya jaminan dari Allah bagi orang yang mengasihi firman Allah. Ada jaminan Allah bagi yang berserah total kepada Tuhan. Ada jaminan Allah bagi orang yang terus mengandalkan Tuhan.
Ada jaminan Allah bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, ketika kita lebih mengutamakan Tuhan dari apapun juga, ketika kita memiliki kerinduan untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Ada jaminan yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang selalu mencari Tuhan. Pertama, ada perlindungan Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, dalam pembacaan kita tadi disebutkan bahwa tangan Tuhan melindungi Ezra. Tangan yang sama juga akan melindungi saudara dan saya. Ketika kita semua bertekad untuk mencari Tuhan. Bahkan sekalipun saudara dan saya berada dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap beserta dengan kita. Mazmur 23 ayat 4 hingga 5. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada juga jaminan dari Allah untuk umatnya yang selalu mengasihi firman Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu rajin membaca firman Tuhan, yaitu Tuhan selalu menyediakan keperluan hidup kita. Dalam Ezra pasal 7 ayat 14 hingga 19 dikatakan bahwa Tuhan memperlengkapi Ezra dengan berbagai emas dan perak untuk dibawa pulang ke Yerusalem. Ketika saudara dan saya memiliki tekad untuk mencari Tuhan, maka segala keperluan hidup kita akan selalu disiapkan oleh Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jemaat kekasih Tuhan, bagian berikut yaitu keamanan bagi keluarga. Ini adalah janji Tuhan ketika kita selalu mengasihi firman Tuhan, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, ketika kita terus taat kepada perintah Tuhan, yaitu keamanan bagi keluarga. Dalam Ezra, dalam pembacaan berikutnya, yaitu Ezra pasal 8 ayat 21 dikatakan bahwa Ezra memohon jalan yang aman baginya dan anak-anaknya kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Ketika saudara, Bapak Ibu, jemaat Kolom 7 bertekad untuk senantiasa menjumpai Tuhan, maka jaminan keamanan akan diberikan oleh Tuhan bagi kita semua bersama dengan keluarga kita masing-masing. Bukankah firman Tuhan berikut memberikan jaminan akan keamanan dari Tuhan? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya kita mau belajar dari karakter seperti Ezra yang selalu mencari Tuhan. Milikilah tekad yang menyala-nyala dalam mencari hadirat Tuhan. Mulailah dengan bertekad meneliti firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, taat kepada firman-Nya, karena firman Tuhan adalah kebenaran Allah yang memampukan kita semua menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu lakukan firman itu dengan hati yang taat. Ingatlah, diri kita bagaikan surat yang terbuka
yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain. Jemaat kekasih Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Meskipun dunia menawarkan hal-hal yang menggoda, kita tidak boleh turut dunia. Melainkan itu jalan lurus yang sudah Tuhan rintis bagi kita. Dan belajarlah untuk berserah total sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak bagi kita. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus pasti selalu menepati janjinya yang ajaib bagi kita yang bersandar kepada Tuhan. Bahwa perlindungan dan keselamatan dari Tuhan tersedia bagi kita. Bahwa apa yang menjadi kebutuhan hidup kita pasti Tuhan akan penuhi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat dan kesanggupan kepada kita untuk tetap kuat di dalam mencari kebaikan-kebaikan Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum masuk dalam persembahan diberikan kesempatan puji-pujian dari wanita kaum ibu. Baik yang ada di rumah masing-masing, bahkan juga yang berada di rumah kediaman keluarga sendok-sendok. Mau menyanyi apa? Supaya ini akan menyanyikan lagu Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang tadi jika Dia panduku? Diberi damai surga asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk ikanku, suka duka dipakainya untuk ikanku. Terima kasih. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 26 ayat 1. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku. Tuhan Yesus, Kau gembalaku, juru selamat jiwaku, aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku tetap bersamamu selama-lamanya. Yesusku, Dia kasih yang teguh. Selain Engkau, Mutiara itu.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah, dan kami memuliakan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman yang Kau berikan bagi kami, yang mengajarkan kami, untuk kami boleh menjadi mengikuti teladan yang dilakukan oleh Imam Ezra, di mana kami senantiasa dalam kehidupan kami boleh meneliti akan firman Tuhan. Kami selalu mengasihi akan firman Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah terang dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan. Biarlah kami selalu bersandar kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang sejati. Allah yang mampu memberi kami kekuatan, kesehatan, terlebih nafas kehidupan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan kami dengar, bahkan kami sudah renungkan tadi, itu dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, bahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan keluarga rumah tangga kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat keluarga Sendo-Sendo yang telah menerima jemaat Kolom 7 untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan, biar kiranya menyertai dan memberkati kehidupan Bapak Penatua Theo Kurniawan Sendo dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam kehidupan keluarga, bahkan di tengah-tengah pelayanan yang ada, bahkan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar atau dosen. Tuhan beri kuat dan sehat baginya ya Tuhan, hikmat yang senantiasa daripadamu, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab dari Bapak Penatua Theo Kurniawan Sendo dapat dilaksanakan dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh rasa ucapan syukur, sambil terus mengandalkan Tuhan dan menomorsatukan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Penatua Uci Pingkan Sendo-Sendo, biar kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindunginya, di mana dia dalam proses pemulihan. Tuhan kiranya selalu menyertai dia, sehingga dalam proses pemulihan ini Penatua Uci Pingkan dia memperoleh kesembuhan yang total, kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan Yesus sendiri. Berkati dia dalam tugas kepelayanan sebagai penatua anak sekolah minggu Jemaat Gemimpin Amang. Tuhan beri kemampuan, hikmat yang senantiasa daripadamu, sehingga setiap tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bahkan selaku ibu rumah tangga, biar kiranya Penatua Uci Pingkan dia boleh mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, berdoa juga bagi orang tua dari keluarga Sendo-Sendo di tempat ini, Umi, biar kiranya Engkau berkati dia dalam usia lanjutnya, biar kiranya diberi sehat dan kuat selalu. Bahkan di usia lanjutnya, Umi boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera di usia lanjutnya. Berkati juga bagi anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan keluarga Sendo-Sendo. Gebi, Gifta, Geva, biar kiranya Gracia, biar kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati anak-anak ini dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka
Tuhan biar kiranya memberi mereka sehat dan kuat, bahkan mereka boleh bertumbuh, berkembang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan mereka, bahkan biar kiranya Tuhan memberkati dalam pendidikan anak-anak ini, biar kiranya anak-anak ini Tuhan mereka boleh berprestasi dengan baik, boleh naik kelas Tuhan, dan kelak mereka boleh menjadi anak-anak yang membanggakan akan hati orang tua mereka, terlebih menjadi anak-anak yang selalu setia, taat dan takut hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kehidupan dari keluarga Sendo-Sendu di tempat ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun juga mau berdoa bagi seluruh jemaat Kolom 7, baik anggota jemaat yang berada beribadah bersama-sama di rumah keluarga Sendo-Sendu, bahkan juga yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa boleh menyertai dan memberkati seluruh jemaat Kolom 7, baik yang berada di Taman Sari, bahkan pun yang berada di luar kota. Tuhan selalu menjaga dan melindungi, agar supaya dimanapun berada, selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Diberkati setiap keluarga kami masing-masing. Engkau jaga pelihara jemaat Kolom 7. Biarlah di jemaat Kolom 7 boleh bertumbuh iman, percaya kami jemaat Kolom 7 hanya terpusat hanya kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, berkati setiap usaha, pekerjaan kami masing-masing jemaat Kolom 7. Tuhan, biar kiranya Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Apa yang kami usahakan dibuat sukses dan berhasil oleh Tuhan. Dan biarlah kami pun jemaat Kolom 7 senantiasa mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini pun Tuhan kami berdoa dalam persekutuan peribadatan di malam hari ini. Kami telah memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan. Suci dan kuduskan Bapa di surga, sehingga persembahan yang kami berikan ini dapat terpakai untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga bagi pelayan-pelayan khusus yang ada di jemaat Gemim Kinamang dari Kolom 1 sampai dengan Kolom 7, para pendeta yang ada, ketua badan pekerja majelis jemaat Gemim Kinamang, bahkan juga pendeta emeritus, pendeta Robert Weken, bahkan pendeta emerita, pendeta Keti Supitiko Alu, pendeta Kristina Intuang Sumolang. Tuhan berkatilah para hamba-hambamu, bahkan seluruh jemaat yang ada di jemaat Gemim Kinamang. Biarlah para hamba-hamba Tuhan boleh melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan penuh tanggung jawab kepadamu Bapa di surga. Bahkan biarlah kami jemaat pun senantiasa terpanggil untuk dilayani, bahkan juga berbagi berkat bersama-sama di jemaat, bahkan juga kepada para hamba-hamba Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang bersyukur dan bersukacita atas berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, baik hari ulang tahun kelahiran, bahkan hari ulang tahun pernikahan di minggu yang berjalan ini. Biarlah kiranya Tuhan perlengkapi akan kesukacitaan dari keluarga yang bersyukur di minggu yang berjalan ini. Biarlah sukacita dan syukur dari keluarga itu hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, kami pun juga mau berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang akan mengadakan perjalanan lewat udara, darat, dan air di hari ini, bahkan besok dan selama-lamanya. Biar kiranya Tuhan senantiasa menyertai perjalanan setiap umat kepunyaan-Mu, tibakan di tempat tujuan dengan selamat. Bahkan kasih Tuhan selalu menyertai
dan mempertemukan mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami pun juga mau berdoa bagi anak kami Velia Tawaluyan, di mana pada besok hari akan berangkat ke Jakarta dan lanjutkan perjalanan ke Jatinangor. Tuhan juga menjaga, lindungi, siapkan pesawat yang senantiasa disuci dan kuduskan oleh Tuhan, para pilot, co-pilot, biar kiranya Engkau menjaga dan melindungi, berikan cuaca yang baik, cuaca yang menunjang perjalanan mereka. Mereka boleh tiba di Jakarta dan melanjutkan perjalanan menuju Jatinangor. Mereka boleh tiba di sana dengan selamat dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga. Dan biarlah mereka pun boleh mengikuti pendidikan di sana dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Kolom 7 yang akan mengadakan ibadah syukur, biar kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka, mempersiapkan mereka di dalam ucapan syukur mereka, bahkan biarlah di dalamnya hanya untuk memuliakan apa nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami kepadamu, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami, yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang hari ini kanan kami yang segala kesalahan kami, kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan tutup ibadah ini diundang berdiri. Kita menyanyi bersama-sama tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia. Hatiku Tetap tenang teduh, tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah pengutusan dan berkat. Pergilah dengan sejahtera menurut kasih Tuhan. Pergilah dan berbuatlah umat Tuhan. Dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. 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 Ibadah telah selesai, dipersilakan duduk. Demikian
rangkaian ibadah telah kita ikuti bersama. Untuk itu, atas nama kita semua yang hadir saat ini dan atas nama yang hadir juga dalam ibadah lewat Zoom, kita semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Syamas Yuli Tawaluyanwaro yang telah memimpin ibadah kita pada malam hari ini, yang telah membentangkan firman Tuhan yang begitu indah. Kami semua yang hadir mengucapkan sekali lagi terima kasih Ibu Syamas. Tuhan Yesus berkati bersama keluarga. Dan biarlah apa yang telah diberitakan tadi lewat firman Tuhan, kita semua akan mempraktekkan besok seterusnya. Kita akan menjadi seperti Imam Esra yang meneliti firman Tuhan dan memegang firman Tuhan dan dapat menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita tiba dalam acara organisasi atau acara kolom, dan penyampaian akan disampaikan oleh Bapak Penatua, Bapak Rudi selaku Ketua PKB Kolom 7, dan Ibu Reni selaku Ketua Wanita Kominfo Kolom 7. Kalau ada Saudari Esra dari Pemuda dan Esther dari Pemuda dan dari anak sekolah minggu Kunci Nancy. Dipersilakan dengan kasih kepada Bapak Penatua. Shalom. Selamat hati. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari dan khusus yang ada dan mewakili kaum keluarga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syamas yang sudah melayani pada hari ini, sudah membentangkan firman, sudah mendoakan kami semua, sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua, dan kami berharap Tuhan Yesus tetap memberkati Ibu bersama dengan Bapak Ferdi yang dalam proses karantina dan dalam perjalanan nanti akan kembali ke Manado, juga anak-anak, ada Tenesia dan Kelia yang akan berangkat ke Jakarta, lanjut ke Jatinangor. Tuhan Yesus pasti berkati, kemudian jaga tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Amin. Dan untuk pengumuman, terima kasih. Jadi yang pertama, minggu depan kita akan melaksanakan ibadah kolom sama seperti ini. Jadi ada dua, ada tatap muka atau onsite dan ada Zoom. Dan bertempat di keluarga Tawaluyanwaro. Mudah-mudahan Pak Ferdi sudah ada. Kemudian yang menjadi kadim adalah pria Kombapa yang akan diwakili oleh ketuanya Bapak Rudi Wawiling, dan yang menjadi koordinator nanti akan dilayani kami mohon dari Bapak Hengki Wongkar. Kemudian untuk ibadah tim doa, jadi besok hari kita ada ibadah kunjungan yang pertama secara Zoom oleh atau put dari keluarga Sarending Manundu yang ke-10 tahun jam 8 pagi. Jadi diharapkan tim doa yang sudah ada bisa berkontribusi untuk ikut ambil bagian dalam ibadah Zoom jam 8 pagi. Kemudian jam 3 sore kita ada ibadah onsite. Gabung dengan PKB, nanti PKB akan umumkan. Jadi jam 3 sore atau jam 15 ada ibadah tatap muka untuk tim doa dari keluarga Wawiling Langi. Ada usia pernikahan yang ke-28 kalau tidak salah. Kemudian ada acara pria Kombapa PKB ibadah dan ada ibadah pertunangan. Jadi dilakukan di MGP Princess Hall jam 3 sore. Diharapkan Pelsus, tim doa, dan semua PKB bisa hadir. Tentu PKB dan ibu-ibu dari atau istri dari PKB. Begitu kata Pak Rudi. Tapi DPP ibadah tetap nama ibadah PKB. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun ada ibu-ibu yang berkenan hadir, keluarga akan welcome. Karena ibadahnya tetap ibadah PKB. Tidak menutup kemungkinan ibu-ibu hadir. Jadi keluarga sudah sampaikan ke kami dan kami akan umumkan di kolom. Nanti untuk PKB langsung dari sekretaris PKB
Demikian penyampaian. Kemudian untuk ini Bu Samas yang donatur. Nah, dari donatur ini nanti kita Pak Tojo yang punya keluarga tulis induk langsung tulis, no? Nah, jadi kalau ada keluarga-keluarga yang lain yang berkerinduan untuk menyumbang, karena hari terakhir itu hari Sabtu. Hari Sabtu dari BPN-nya mau berjalan lagi memberikan diakonia atau sumbangan untuk korban banjir yang masih terdampak. Jadi kalau ada yang apakah sabun mandi ataupun pakaian layak pakai, ya, orang bisa belanja, uang pun nggak bisa belanja. Jadi kalau kami kebetulan mau kasih uang juga nanti biar sana yang belanja. Ya, gitu. Mungkin itu penyampaian dari kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, silakan Pak Hengki. Ya, ada tambahan sedikit untuk donatur yang telah memberikan sumbangan untuk bencana alam. Yang pertama yaitu dari keluarga Kuela Rompis, yang kedua dari keluarga Mekel Supit, ketiga Kimbal Toar, keempat dari keluarga Tawaluyan Waro, dan semuanya dalam bentuk uang. Dan saya setor ke Ibu Pendeta, kemudian nanti yang di gereja itu akan membelanjakan itu. Tadinya meminta tolong Samas untuk membelanjakan, tak bilang ini dikasih dalam bentuk uang. Saya sampaikan di sana, berikan dalam bentuk uang, terserah di sana apakah nanti dibelanjakan, nanti yang di gereja yang mengatur. Dan ada juga yang dari Pak Penatua, keluarga Tendau Senduk, dan masih ada keluarga yang lain juga yang informasi dari Pak Penatua. Dan sudah disampaikan oleh Pak Penatua tadi, masih ada penyaluran tahap selanjutnya dan diajak untuk jemaat yang punya kerinduan untuk membantu korban yang terkena dampak banjir, dipersilakan. Kami dari pelayan khusus siap menerima dan akan menyetor itu ke gereja. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Untuk pengumuman Pria Pembapa Jemaat Kolom 7, seperti yang disampaikan oleh Bapak Penatua tadi bahwa ibadah kita Pria Pembapa Jemaat Kolom 7 besok hari bertempat di NCP di Aula Prinsesa pada pukul 3. Karena ibadah PKB ini akan dirangkaikan dengan perkawinan sekaligus acara pertunangan dari saudara Christine. Jadi diharapkan untuk seluruh Pria Pembapa Jemaat Kolom 7 yang bisa berkesempatan untuk bisa hadir pada besok hari, kita akan melaksanakan ibadah pertunangan, Bang. Atas perhatian diucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat di hati. Penyampaian untuk ibadah wanita Kotibu pada hari Senin nanti tanggal 15 bulan yang berjalan, bulan Februari. Kita akan beribadah pada keluarga Pelealua Terkam atas nama Ibu Reni. Jam pelaksanaan jam 6 sore. Dan yang menjadi kadim yaitu Ibu Jamas Ibu Yuli Tawaluyan Waro. Demikian penyampaian untuk kegiatan ibadah wanita Kotibu. Atas perhatian, ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pemuda remaja.
untuk pemuda remaja nanti disampaikan lewat messenger atau via kolom. Kita dengarkan pengumuman untuk anak-anak sekolah minggu. Silakan untuk langsung.